Hey girls, welcome to Breakdown Channel Universe. Setelah sekian lama ditunggu, kita akhirnya bisa ngeliat trailer dari karakter Marvel yang satu ini, Spider-Man. Bukan, Venom maksudnya. Ya akhirnya ngeluarin trailer di Spider-Man Day kemarin ya guys ya. Ada banyak detail baru di trailer ini yang reveal beberapa plot dari filmnya nanti, terutama soal bagaimana awal mula Cletus Kasady bisa jadi Carnage. So nggak usah lama-lama lagi, langsung kita breakdown trailernya bareng gue Rian. Kita bahas topik kita kali ini. Trailer dibuka dengan suara Venom yang ngomel sama hostnya Eddie Brock karena Eddie nggak keluar dari apartemennya dan melakukan aksi vigilante untuk ngelawan penjahat di kota San Francisco. Eddie, we should be out there snacking on bad guys. Nah, Eddie di sini melakukan aksi vigilante dengan Venom bukan hanya untuk melindungi warga kota aja, tapi juga supaya Venom bisa memakan semua penjahat yang mereka kalahkan. Karena seperti yang kita tahu, Venom sangat butuh asupan vitamin dari otak manusia. Lalu alasan kenapa Eddie nggak keluar dari apartemennya bisa kita lihat di salah satu scene yang menunjukkan kita mantan tunangan Eddie bernama Anne yang ngasih tahu Eddie kalau dia udah tunangan sama pacarnya yaitu Dr. Dan Lewis. Ini akhirnya buat Eddie dan Venom jadi kecewa sama Anne. Bahkan di scene ini Venom sampai bilang sama Eddie, "That's was going to be us," yang merefer pada keinginan Eddie dan Venom untuk tunangan sama Anne. Dan di scene lain saat Eddie nunjukin sikap gentlenya sama tunangan Anne dengan bilang I'm happy for you, Venom malah jadi kesel dengan tingkah laku Eddie dan malah make tangan Eddie buat nampol si Dan ini. So karena Eddie patah hati setelah ditinggal tunangannya, dia mutusin buat ngurung diri bareng Venom di apartemennya supaya dia bisa healing perasaannya ini. Tapi ini justru ngebuat Venom jadi makin stres dan bilang sama Eddie di salah satu scene kalau dia adalah predator yang harus bebas. Nah, kalimat ini punya arti kalau Venom mau Eddie keluar dari apartemennya dan balik lagi beraksi sebagai vigilante karena Venom ini bosen terus-terusnya di apartemen dan pengen makan otak dari penjahat. Di sini lain, Eddie sepertinya mencoba untuk mengontrol Venom dengan memberikannya ancaman kalau dia harus mengendalikan amarahnya supaya mereka nggak dikurung di area 51. Tapi sepertinya ini nggak berhasil karena Venom di scene selanjutnya malah ngelawan Eddie dan nonjok muka Eddie dengan ngatain Eddie sebagai seorang pecundang. Next, bersamaan dengan Eddie yang ngomong soal Area 51, kita lalu ditunjukkan sama scene penjara Ravencroft yang sebenarnya udah pernah muncul di film The Amazing Spider-Man 2 sebagai penjara untuk mengurung Harry Osborn alias Green Goblin. Dan mungkin saja sama seperti di komiknya, Ravencroft bisa jadi adalah tempat bagi pemerintah untuk mengurung para manusia super, terutama penjahat dan juga kriminal gila. Salah satunya adalah love interest dari Cletus Kasady yaitu Shriek. Nah, di penjara Ravencroft, kita lalu bisa ngelihat Shriek yang di sini dikurung dalam sebuah kotak kaca yang bisa menahan kekuatan Sonic Scream-nya. Dan ngomong-ngomong soal kekuatan Shriek, di salah satu storyline komik, Shriek pernah diceritakan mendapatkan kekuatan dari simbiot yang disummon oleh Carnage untuk meningkatkan kekuatan mutantnya. So, karena SPUMC nggak ada mutant dan kita sampai saat ini masih belum dijelaskan sama backstory dari kekuatan Shriek, storyline ini tentunya bisa jadi salah satu opsi yang mungkin diadaptasi oleh pihak studio untuk menceritakan awal mula kekuatan Shriek yang sepertinya berhubungan dengan salah satu simbiot. Nah, karena di film pertama kita tahu kalau simbiot hanya dimiliki oleh organisasi Life Foundation yang di akhir film nasibnya juga belum jelas, so ada kemungkinan kalau organisasi ini masih eksis dan mungkin menyamarkan dirinya sebagai institusi lain yang dalam hal ini mungkin saja adalah Ravencroft Institute. Bisa jadi lewat Ravencroft Institute, organisasi Life Foundation mungkin secara rahasia bisa melanjutkan eksperimen mereka dengan simbiot yang mereka uji coba dengan para tahanan yang dipenjara di sana. Salah satunya mungkin adalah Shriek yang diberikan simbiot tapi dalam kadar tertentu dan tidak utuh seperti eksperimen mereka di film pertama. Sehingga ini bisa membuat tubuh Shriek menerima simbiot tanpa harus berubah secara utuh seperti Venom. Dan akhirnya inilah yang bisa membuat Shriek mendapatkan kekuatan supernya karena simbiot ini mungkin sudah menguatkan beberapa organ yang ada dalam tubuh Shriek, terutama di bagian pita suaranya. Sehingga ini memungkinkan Shriek untuk memiliki kekuatan Sonic Scream. Next, di scene selanjutnya, kita lalu ditunjukkan dengan beberapa sheriff dan tim forensik dari kepolisian yang sedang dalam proses penggalian di sebuah daerah untuk menemukan mayat-mayat korban pembunuhan. Nah, mayat-mayat ini sebenarnya udah pernah ditis di trailer sebelumnya sebagai korban hilang dari Cletus Kasady yang punya profesi sebagai serial killer atau pembunuh berantai. Dan di scene selanjutnya kita akhirnya bisa tahu motif sebenarnya dari Cletus Kasady kenapa dia bisa memilih Eddie Brock sebagai wartawan favoritnya. Karena jika diperhatikan kalimat Cletus Kasady di salah satu scene yang bilang kayak gini, "What's mine is yours, and what's yours is mine."
Ini bisa membuat kita berasumsi kalau Cletus sebenarnya mau diinterview oleh Eddie sebagai bahan tulisannya di Daily Bugle karena Cletus selama ini mengincar sesuatu di dalam diri Eddie. Terus apa dong yang diincar Cletus dan kenapa dia bisa tahu ada sesuatu dari diri Eddie ini? Oke, untuk ngejelasin ini sebenarnya kita perlu flashback lagi ke post credit scene film Venom pertama yang nunjukin kita pertemuan Cletus dan juga Eddie untuk pertama kalinya di penjara San Quentin. Nah, karena kita tahu backstory dari Cletus yang basicnya adalah seorang pembunuh berantai yang selalu berhadapan dengan banyak orang, termasuk polisi dan juga korbannya, mungkin saja hal tersebut melatih insting Cletus untuk lebih tajam mengenal setiap orang yang dia temui. Dan kemungkinan dari awal pertemuannya dengan Eddie, Cletus di sini sepertinya udah menggunakan instingnya dengan tepat untuk mencurigai ada sesuatu di balik Eddie, tapi dia belum tahu apa itu. So, karena Cletus penasaran dengan sesuatu di balik Eddie, ini yang kemudian membuat dia jadi intens untuk mendekati Eddie dengan memperbolehkan sang jurnalis untuk mengorek informasi darinya sampai mengirim surat pribadi kepada Eddie supaya Cletus bisa menginvestigasi Eddie lebih dekat dan menemukan sesuatu di balik Eddie yang dalam hal ini adalah Venom. Sampai di satu momen, Cletus akhirnya bisa mendapatkan sesuatu di balik Eddie saat dia menggigit tangan Eddie dan menghisap darah Eddie yang sudah tercampur sama simbiot Venom. Dan dari perkataan Cletus yang bilang kayak gini, Tasted blood before and that is not it. ini mendadak kalau Cletus mungkin aja udah tahu rahasia terbesar dari Eddie yaitu Venom sebelum dia jadi Carnage. Karena Cletus tahu kalau darah Eddie yang dia minum bukanlah darah manusia murni, melainkan darah yang tercampur oleh simbiot. So, karena Cletus di sini udah menghisap darah simbiot, ini secara otomatis membuat sel-sel yang ada di dalam tubuh Cletus bergabung dengan simbiot yang dia gigit dari Eddie, yang di sini masih di posisi non-aktif. Karena seperti yang kita lihat di trailer sebelumnya, Cletus sendiri mulai bertransformasi sebagai Carnage setelah dia dieksekusi oleh penjara yang menggunakan racun mematikan. Yang ternyata racun ini justru memicu Cletus untuk mengaktifkan simbiot dari dalam tubuhnya, yang memungkinkan Cletus untuk mengeluarkan racun dengan menggunakan darahnya dan akhirnya berubah menjadi Carnage. Nah, berbeda dengan simbiot lainnya seperti Venom dan juga Riot, di sini Cletus Kasady bisa bertransformasi sebagai Carnage dengan mengubah struktur tubuhnya secara keseluruhan. Beda seperti Venom dan juga Riot yang melapisi tubuh host mereka dalam armor simbiot. Nah, selain itu perbedaan lainnya juga bisa kita lihat di trailer film ini yang nggak nunjukin sama sekali Cletus berkomunikasi dengan simbiotnya. Berbeda dengan Eddie dan simbiotnya Venom yang memiliki kepribadian sendiri. Yang berarti di sini simbiot Carnage justru menyatu jadi satu kesatuan dengan tubuh dan kepribadian Cletus dan menjadi kekuatan yang bisa dipakai oleh Cletus kapanpun dia mau. Meskipun ada efek samping yang membuat dia makin jahat dan gila dibandingkan sebelumnya. Anyway, di scene lainnya, kita kemudian bisa melihat Cletus yang menggunakan kekuatannya sebagai Carnage untuk kabur dari penjara dan akhirnya pergi ke penjara Ravencroft untuk membebaskan Shriek yang dipenjara di sana. Next, di scene lainnya kita bisa melihat Carnage dan Shriek yang membakar sebuah bangunan yang bisa jadi ini adalah rumah panti asuhan Cletus dulu yang kalau di komiknya punya nama Saint Estes Homes for Boys, dimana sama seperti di komik, panti asuhan ini akhirnya juga dibakar sama Cletus. Nah, kalau kita lihat di komiknya, panti asuhan ini sebenarnya memiliki role yang penting dalam hidup Cletus sebagai salah satu penyebab kenapa Cletus akhirnya bisa jadi pembunuh berantai. Karena di tempat inilah Cletus disiksa oleh para pembimbing dan juga teman-temannya yang tidak menyukai kehadiran Cletus di panti asuhan ini. So, dengan adanya backstory ini, mungkin saja panti asuhan yang muncul di trailer ini bakal punya role yang sama seperti di komik sebagai awal trauma dari Cletus yang akhirnya membuat dia menjadi serial killer. Bahkan bisa jadi panti asuhan ini adalah tempat pertama kalinya Cletus bertemu dengan Shriek sebelum mereka akhirnya berpisah dan mengambil jalan masing-masing sebagai penjahat. Selanjutnya di trailer ini kita juga bisa melihat sedikit plot yang akan mengarahkan kita ke final battle antara Carnage dan Venom, dimana di scene ini kita bisa melihat Cletus yang memegang foto dari Ain. So, dari sini sebenarnya udah bisa kita prediksi nih kalau Cletus mungkin saja bakal menyandra Ain sebagai pancingan supaya Eddie bisa bertemu dengan Cletus dan akan bertarung nantinya. Nah, salah satu alasan kuat kenapa Cletus akhirnya menyandra Anne sepertinya akan ada hubungan dengan Cletus yang di sini sangat dendam sama Eddie karena Eddie mungkin aja membuat Shriek si love interest dari Cletus ini mati. Asumsi ini sebenarnya sekilas dijelaskan oleh Cletus saat dia memegang foto Anne dan bilang kalau dia bukan orang gila tapi adalah pendendam. So, kalau dia menganggap dirinya sebagai seorang pendendam, hal tersebut bisa ngejelasin tindakannya dalam menyandra Anne, di mana hal ini dilakukan sebagai bentuk balas dendamnya karena kematian dari Shriek di tangan Eddie. Selain itu dengan Cletus yang di trailer ini bilang sama Eddie kalau dia adalah rumah dan juga keluarganya. Ini bisa jadi metafora dari ambisi Cletus yang mungkin punya tujuan untuk mengambil alih Venom dari tubuh Eddie. Supaya simbiot Venom bisa melengkapi simbiot yang ada di dalam tubuh Cletus dan bisa mendukung Cletus untuk berevolusi jadi Carnage yang sempurna.
Next, kita lalu bisa melihat scene yang menunjukkan kita pertarungan antara Venom dan juga Carnage yang akan mengambil tempat di sebuah gereja. Nah, lucunya di scene pas mereka mau berantem, si Venom ini malah jiper dan bersembunyi di tubuh Eddie Brock, padahal Carnage udah mau siap-siap nyerang Eddie dengan senjatanya. Dan alasan kenapa Venom bisa takut sama Carnage mungkin saja adalah karena Venom tahu kalau dia bakal berhadapan dengan simbiot yang terlahir dari dirinya sendiri dan berkembang jauh lebih kuat dari Venom karena sudah menyatu dengan sel tubuh dari Cletus. Ini bisa dibuktikan dari trailer ini yang menunjukkan kita bagaimana Carnage memiliki kekuatan yang jauh berbeda dengan Venom. Seperti Carnage yang mampu untuk bergerak dengan cepat dan fleksibel dengan mengubah dirinya jadi tentakel. Terus ada kekuatan projektil dan juga kemampuan untuk mengembangkan tentakelnya dalam ukuran yang besar dan range yang cukup jauh. Selain itu, bisa juga alasan kenapa Venom takut sama Carnage adalah karena dia tahu inang dari Carnage adalah Cletus yang lebih kuat dan jahat daripada Eddie. Karena background dari Cletus sebagai pembunuh berantai yang sudah membunuh banyak orang, sehingga ini membuat Cletus punya motif yang lebih kuat dan keahlian membunuh di atas rata-rata. Nah, si Venom ini akhirnya baru mau dan berani ngelawan Carnage setelah dia dibujuk sama Eddie yang ngejanjiin Venom kalau dia boleh makan siapapun yang dia mau, yang tentunya udah jadi keinginan Venom sejak lama saat dia masuk ke tubuh Eddie. Dan dengan salah satu scene yang nunjukin kita bagaimana Carnage kelihatan tersiksa saat dia terbakar, ini sepertinya bisa jadi salah satu cara yang akan digunakan oleh Eddie dan Venom untuk mengalahkan Carnage di film ini, yaitu dengan cara membakarnya. Karena seperti yang kita tahu di film Venom pertama, para simbiot ini memiliki kelemahan terhadap suhu panas dan getaran suara, di mana kedua hal ini terbukti ampuh saat digunakan oleh Eddie dan Venom saat mereka menghabisi Riot dalam pertarungan final mereka di film pertamanya. So, itu dia pembahasan kita tentang trailer kedua Venom Let There Be Carnage. Dan menurut kalian gimana nih caranya Venom bisa ngelawan Carnage nanti di filmnya ini? Silahkan share pendapat kamu di kolom komentar di bawah. So, like dan share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.